Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Semoga Alhamdulillah. kalian selalu diberi kesehatan, tetap semangat dalam belajar meskipun kondisi pandemi saat ini. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai keyakinan masing-masing. Silahkan dipimpin ketua kelas. Silahkan Rian. Siapa? Siapa duduk siap. Gerak. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baik, amin. Semoga doa ini tadi bisa memperlancar kegiatan pembelajaran kita hari ini sampai selesai nanti. Amin. Selanjutnya silahkan kalian absensi terlebih dahulu melalui LMS Moodle. Untuk kode absensinya sudah saya kirimkan di WhatsApp grup ya. Nanti jangan lupa absen seperti itu ya. Baiklah anak-anak, sebelum melanjutkan materi berikutnya, saya akan mereview materi sebelumnya yaitu tentang sistem operasi. Nah, mungkin ada yang masih ingat sistem operasi itu apa? Ada? Rian atau Cemil yang masih ingat? Belum ingat. Mungkin Rian? Sistem operasi adalah suatu lantai di mana suatu barang diletakkan agar barang tersebut dapat digunakan, misalnya seperti meja atau kursi. Oh ya. Diletakkan di atas lantai. Oh Meja ya. tidak dapat berfungsi jika tidak ada lantai mendasarinya. Oh ya, baik. Seperti itu, Pak. Jadi secara analogis ibaratkan lantai ya anak-anak seperti itu. Jadi kalau lantai itu, meja itu tidak ada lantai, dia tidak bisa berdiri di atasnya. Seperti itu. Seperti itu ya. Iya, Pak. Baik, kemudian materi berikutnya kita nanti akan membahas tentang instalasi software aplikasi. Sebelum kita membahas software aplikasi, saya akan menyampaikan kompetensi dasar terlebih dahulu, yaitu kompetensi dasar 3.7 menerapkan instalasi software aplikasi. Untuk kompetensi dasar 4.7 yaitu menginstalasi software aplikasi. Tujuannya apa pembelajaran hari ini? Tujuannya yaitu peserta didik nanti diharapkan bisa menjelaskan jenis software aplikasi. Terus tujuan yang kedua yaitu peserta didik nanti diharapkan bisa menjelaskan fungsi software aplikasi itu sendiri. Mungkin seperti itu tujuannya, jadi nanti saya harap kalian memahami seperti itu. Ya anak-anak ya? Iya, Pak. Ya siap. Ya, Pak. Nah, baik, untuk sebelum kita mulai pembelajaran, saya akan menyampaikan gambaran tentang lembar kerja kalian nanti. Nah, yaitu di situ nanti kalian bisa mengakses di LMS Moodle-nya yang sudah saya sediakan di situ. Kalian tinggal download atau kalian bisa langsung mengisi di bawahnya soalnya seperti itu. Nah, untuk LKPD itu sendiri itu adalah lembar kerja. Di situ nanti juga ada penilaiannya, sikap, terus mungkin penilaian pengetahuan yang ada di situ. Terus jangan lupa disiplinnya seperti itu. Paham ya anak-anak? Paham, Pak. Baik. Paham. Baik, selanjutnya saya akan memulai pembelajaran tentang software aplikasi. Nah, sebelum kita beranjak ke software aplikasi, mungkin hari ini kira-kira siapa yang bisa di sini sebelumnya saya akan mempresentasikan lewat presentasi PowerPoint. Saya akan mempresentasikan dulu. Bentar. Sudah kelihatan belum?
Sudah tampil Belum, Pak. sekarang? Sudah tampil? Belum, Pak. Belum. Sebentar. Nah, sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah tampil? Sudah, Pak. Cek. Bentar, Pak. Masih loading, Pak, punya saya, Pak. Ya, siap. Sekarang sudah tampil apa belum? Sudah? Masih loading. Masih Pak. loading. Baik. Loading. Kita tunggu. Karena memang kondisi jaringan di tempat kita itu berbeda-beda ya. Sudah sekarang? Sudah, Pak. Sudah ya? Iya. Baik. Belum, Pak. Belum. Baik. Bentar. Belum, Pak. Bentar. Belum ya? Ini tadi mungkin ada di rumah atau di warnet anak-anak? Saya di rumah. Oke. Ya. Di rumah, Ya, Pak. nggak apa-apa. Jaringannya aman ya? Nggak ada masalah ya? Aman. Baik. Alhamdulillah. Baik. Sudah terlihat apa belum? Sudah. Sudah ya? Di saya sudah. Sudah ya? Yang lainnya mungkin? Sudah, Pak. Sudah? Rian sudah kelihatan Sudah. di situ? Halo, Rian? Sudah kelihatan atau belum? Masih stuck di PP-nya Pak Pras loh. Oh, masih di... Presentation Prasetyo gitu, Pak. Oh, gitu. Oh, ya udah nggak apa-apa ya. Yang lainnya tapi sudah kan? Sudah, Pak. Oke, baik. Saya lanjut. Sekarang di sini ini adalah media pembelajaran PowerPoint. Nah, di sini ada menu, indikator, KD, tujuan pembelajaran, petunjuknya ada di sini juga. Seperti itu ya. Baik, langsung saja. Sekarang sebelum kita mengetahui software aplikasi itu apa, sekarang saya akan bertanya. Di sini ada 3 gambar, 1, 2, dan 3. Manakah di antara gambar berikut yang merupakan software aplikasi? Ada yang bisa mungkin? Di antara 3 ini? Yang tengah, Pak. Yang tengah. Ada lagi mungkin? Ada? Dari Rian atau Eza? Atau yang lainnya mungkin? Masih ngepak, Pak, gambarnya. Oh, masih ngebug. Oke, nggak apa-apa. Jadi siapa Eza? Siapa tadi? Cemit atau siapa tadi ya? Ya, baik. Cemit tadi bilang nomor 2. Nah, jadi untuk software aplikasi itu sebenarnya di sini semuanya. Jadi mulai dari nomor 1, 2, dan 3 ini adalah software aplikasi. Nah, di tengah ini software aplikasi pengolah kata Office. Kalau yang nomor 3 ini beberapa software aplikasi, ada Flash, TeamViewer, Avast, dan yang lainnya. Kalau di nomor 1 ini adalah tampilan dari Microsoft Office seperti itu. Nah, paham ya anak-anak? Paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Baik. Sekarang sebelum kita ke software aplikasi, setelah melihat gambar ini, Pak Pras ingin bertanya. Nah, software itu apa? Ada yang tahu mungkin? Menurut saya software itu perangkat lunak, Pak. Oh, perangkat lunak. Ya, betul. Mungkin ada yang lain? Mungkin? Sistem, Pak. Apa? Sebuah 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 sistem. sistem. Oh ya. Mungkin Rian atau yang lainnya mungkin masih adakah? Nah, sudah ya. Jadi software itu perangkat lunak dan juga bisa diartikan itu sebagai suatu data yang terprogram, terformat, dan disimpan secara digital, tidak memiliki bentuk fisik, namun dapat dioperasikan oleh penggunanya. Jadi bisa dilihat dan tapi tidak bisa diraba seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut. Sekarang software aplikasi. Nah, software aplikasi itu apa? Ada yang tahu?
sebelum kita ke jenis dan fungsinya, software aplikasi itu apa? Ada yang tahu mungkin? Software aplikasi itu mungkin sebuah software yang untuk melakukan tugas yang tertentu, Pak. Oh, melakukan tugas yang tertentu. Baik. Nah, jadi software aplikasi itu suatu program komputer yang berfungsi untuk melakukan tugas-tugas khusus seperti membuat dokumen, memanipulasi foto, membuat laporan keuangan, atau merancang desain suatu bangunan. Seperti itu ya. Eh, Terus perangkat lunak ini dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sistem operasi, bahasa pemrograman, dan perangkat lunak aplikasi. Seperti itu. Nah, sebelum kita ke materi selanjutnya, Pak Pras ingin bertanya dulu sekarang. Siapa yang bisa menyebutkan contoh software? Nah, software itu ada apa saja? Mungkin dari Rian? Software itu apa? Atau Cemit mungkin? Ada yang tahu? Ada yang tahu mungkin? Nggak ada. Nah, baik. Jadi software itu bisa, di sini kan ada gambar. Bisa pengolah kata, contohnya Office, Word, terus apa namanya di sini yang nomor 3 ini ada Avast. Avast itu adalah software antivirus, terus Chrome, terus ada lagi Firefox dan yang lainnya. Untuk Firefox dan Chrome ini termasuk software aplikasi browser ya. Jadi untuk browsing ketika kalian mencari materi atau apapun itu bisa lewat itu. Seperti itu ya. Paham ya? Paham ya? Paham apa enggak? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, baik. Paham. Nah, sekarang kita akan melanjutkan di sini. Untuk software aplikasi di sini saya sudah menyediakan linknya nanti. Di sini kalau kalian ingin mendownload Adobe Premiere, kalian bisa langsung menuju ke link di atas ini, terus CorelDRAW di bawahnya, Microsoft di bawahnya, dan Avast di bawahnya. Atau Smartdev juga ada sebenarnya, cuman belum sempat saya masukkan seperti itu. Nah, baik, lanjut ke jenis dan fungsi software aplikasi. Nah, tadi terbagi menjadi 3, sistem operasi, terus perangkat lunak aplikasi, dan pemrograman. Nah, sekarang sistem operasi itu apa? Yaitu merupakan sebuah penghubung antara pengguna dari komputer dengan perangkat keras komputer. Nah, jadi penghubung antara hardware dan software. Tanpa adanya sistem operasi, hardware dan software itu tidak akan bisa berjalan seperti itu. Nah, terbagi menjadi 2, yaitu sistem operasi closed source dan open source. Sistem operasi closed source itu sistem operasi berbasis tertutup, sedangkan open source sistem operasi berbasis terbuka. Jadi seperti yang ada di gambar, untuk contoh dari closed source itu sendiri yaitu contohnya yang ada di kanan ini yaitu Windows. Windows itu closed source. Kenapa? Karena dia lisensinya harus beli berapa tahun sekali seperti itu. Jadi ketika sudah 1 tahun lisensinya habis, ya kita harus beli lagi. Terus kalau Linux ini open source. Kenapa? Open source itu kita bisa mengembangkan sendiri. Jadi sistem operasi ini kita bisa mengembangkan sendiri dan dia sifatnya terbuka dan tidak ada lisensi sama sekali. Seperti itu. Contohnya Linux Mint, ada Debian dan yang lain sebagainya. Terus kita lanjut ke software bahasa atau pemrograman. Ini apa? Yaitu instruksi standar untuk memerintah komputer. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Jadi intinya software bahasa pemrograman ini dia sebuah software yang digunakan untuk membuat sebuah aplikasi desktop, bisa membuat aplikasi website, bisa membuat itu yang seperti di website, terus membuat kalkulator seperti itu. Nah, seperti yang ada di gambar, ini kan sudah ada C++, HTML, Java, PHP seperti itu ya. Jadi software bahasa pemrograman itu
sebuah software untuk membuat suatu aplikasi atau website dan yang lain sebagainya. Terus perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi itu suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Nah, maksudnya bagaimana di sini? Jadi perangkat lunak aplikasi ini terbagi menjadi 3, yaitu program aplikasi, paket, dan program bantu, dan tambahan atau utility seperti itu. Nah, ya mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada nggak anak-anak? Tidak, Pak. Oh, siap, Belum, Pak. siap. Baik, kita menuju ke kita bahas satu persatu. Di sini ada program aplikasi. Nah, program aplikasi itu apa? Merupakan program yang langsung dibuat oleh seorang programmer yang disesuaikan dengan kebutuhan seseorang. Nah, jadi ini adalah program aplikasi, kita membuatnya dari software aplikasi, contohnya PHP, Java, C++, dan HTML, seperti itu. Terus program bantu atau utility adalah sebuah program yang berfungsi mengisi kekurangan atau menampilkan kembali file sistem operasi yang sudah dihapus. Contohnya apa? Utility itu bisa antivirus, bisa software mengembalikan data. Jadi contohnya ketika kita punya data yang hilang, kita bisa mengembalikannya menggunakan software aplikasi, yaitu Recuva, bisa mini partition tool, dan lain sebagainya. Terus untuk program paket itu sendiri, yaitu program khusus dalam paket-paket tertentu yang dibuat oleh software house ataupun langsung bawaan dari suatu sistem operasi. Contohnya bisa seperti di sini ada ikonnya CorelDRAW, ada Office seperti itu, dan lain sebagainya. Jadi program paket itu masih ada banyak, ada program paket multimedia, Office, terus paket pemrograman, dan lain sebagainya. Seperti itu. Mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan, anak-anak? Masih ada? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak, Pak. Tidak ada ya. Baik. Kalau tidak ada, silakan. Kalau nggak ada, berarti semoga materi hari ini tersampaikan dan bermanfaat untuk kalian. Seperti itu. Baik, untuk pengerjaan tugas LKPD nanti kalian bisa download melalui LMS Moodle. Nanti silahkan hasil download nyatannya nanti itu bisa diupload kembali di LMS Moodle. Kalian juga bisa langsung mengisi jawaban kalian di bawahnya yang sudah tersedia di LMS Moodle seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan, anak-anak? Ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak ada. Baik, mungkin dari pembelajaran hari ini kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan dari hasil kegiatan pembelajaran hari ini, anak-anak? Ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran hari ini yang kalian dapat apa hari ini, mungkin bisa disimpulkan? Mungkin Rian? Kesimpulannya apa? Ya, yang pertama itu software aplikasi, Pak. Ya. Yaitu suatu pemrograman komputer yang berfungsi untuk melakukan tugas-tugas khusus. Oh Seperti gitu. membuat dokumen, Ya. mendesain, manipulasi foto, kayak gitu, Pak. Oh gitu ya. Ya. Baik, benar itu. Nah, terus mungkin ada tambahan lainnya mungkin? Ada enggak? Enggak ada ya? Baik, intinya seperti yang disampaikan Rian tadi, software aplikasi itu suatu program komputer yang berfungsi untuk melakukan tugas-tugas khusus. Tugas khusus itu apa? Seperti membuat dokumen, memanipulasi foto, atau membuat laporan keuangan seperti itu. Terus fungsi dari software itu sendiri yaitu mengatur berbagai hardware untuk bekerja secara bersama-sama, terus sebagai penghubung antara software-software, terus sebagai penerjemah terhadap software-software lain,
dalam setiap instruksi, terus mengidentifikasi program tertentu, seperti itu. Mungkin untuk hari ini Pak Pras sangat senang sekali karena pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Pak Pras ingin menyampaikan untuk minggu depan kita masih belajar tentang instalasi software aplikasi, tetapi minggu depan kita akan membahas tentang bagaimana caranya menentukan software aplikasi apa yang kita inginkan, terus dan membuat langkah-langkah software aplikasi. Contohnya Avast itu langkah-langkah menginstalnya seperti apa, terus mungkin Avast itu menginstalnya seperti apa, terus Office itu cara menginstalnya seperti apa. Nah, mungkin itu kita bahas minggu depan. Seperti itu ya anak-anak. Iya, Pak. Ya, Ya, Pak. baik. Iya, Pak. Baik, mungkin dari kondisi saat ini karena kita masih pandemi, kita pembelajarannya cuman bisa secara daring seperti ini. Karena seperti itu, mungkin ada beberapa anak tadi yang belum bisa masuk karena tadi juga sudah WhatsApp saya karena kondisi jaringannya, karena rumahnya rata-rata itu daerah Pulung, terus apa itu namanya Ngerayun, terus mungkin daerah Sukorejo dan lainnya. Jadi mereka tadi sudah WhatsApp saya karena kondisi seperti itu. Jadi nanti mereka yang mungkin sudah masuk di sini disampaikan materi hari ini, mungkin juga bisa mendownload materinya di LMS Moodle. Seperti itu ya, ketua kelasnya Rian Haji. Tolong disampaikan ke teman yang lainnya. Baik. Baik, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kalau di awal tadi kita berdoa, alangkah baiknya di akhir ini kita juga berdoa. Mungkin untuk Rian bisa memimpin berdoa, silahkan. Ya. Berdua siap. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baik, amin. Semoga doa ini membawa keberkahan untuk kita semua. Dan pada masa kondisi pandemi saat ini, kalian harus tetap jaga jarak, tetap pakai masker, cuci tangan, dan sebagainya. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.